Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Iseng. Selamat malam, Bunda Amira. Selamat malam buat teman-teman pembelajar semuanya. Alhamdulillah, senang sekali malam ini kita bisa jumpa kembali di acara pembelajaran akupuntur bersama Yuseng. Sebelumnya, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberi kita rahmat dan izinnya kita bisa kembali berkumpul bersama di ruang Zoom ini untuk menimba ilmu. Salawat dan salam mari kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Kristanda Budi Utama atau yang biasa kita panggil Seng sebagai pemateri pembelajaran malam ini. Bagaimana kabarnya Pak? Dalam keadaan sehat walafiat untuk bisa mengikuti pembelajaran malam ini. Sehat semangat Bu. Kurang semangat. Ayo. Baik, selamat malam Bunda Nuna, Bunda Murni, Bunda Aisyah, Bunda Veranita, dan mohon maaf ini siapa saja enggak tahu. Ada Bunda Yuli, Bunda Sri Mulyana, Bunda Fatia. Selamat malam semuanya, selamat mengikuti. Salam Bu, salam kenal Bu. Malam ini. Salam kenal, saya Nur Indah dari Hong Kong. Izin mengikuti belajar bersama ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sama-sama belajar. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pembelajaran ilmu malam ini. Bagi yang bisa mencatat, monggo dicatat, semoga ilmunya tetap terikat. Untuk malam ini topik materinya insya Allah ada topologi lidah, kriteria lidah, teknik akupressure, sindrom organ, latihan baca lidah, teknik akupuntur, dan akupressure. Baik teman-teman, mari kita buka acara Tholabul Ilmu malam ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk pembelajaran malam ini saya serahkan kepada Iseng untuk menyampaikan materinya. Monggo Iseng, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah pada malam hari ini sebelumnya saya mohon maaf ya, mohon maaf yang sudah terlambat hampir 1 jam ya. Yang rencana jam 8 sekarang sudah jam 9 dan Alhamdulillah pada malam hari kita coba mereview kembali dan mari kita berdoa kepada Allah tentang semoga kita pembelajaran hari ini dapat ridho dan barokahnya sehingga ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini kita bisa lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa diamalkan sebagai amal jariah kita dan semoga teman-teman bisa memahami dan mempraktekannya pada dirinya sendiri maupun orang lain. Ya. Coba kita akan review lagi ya bahwa topologi lidah itu yang pertama kita kan apa ya masih ingat ya bahwa kita belajar pada hari ini untuk ngeliatin lidah ya. Saya mau coba topologi lidah itu masih ingat ya. Ya. Oke. Saya tutup. Ya. Teman-teman, bahwa
akan saya review tentang lidah. Lidah ini adalah mempunyai akurasi di dalam diagnosa penyakit. Bagi klien itu mempunyai tingkat akurasi sekitar 95 sampai 98%. Nah, pada saat itu lidah dilihat, maka kondisi organ dalam tubuh adalah seperti itu. Sehingga pada saat kita melakukan terapi, kemudian terjadi perubahan pada performa lidah, atau otot lidah, warna lidah, selaput lidah, maka itu ada progres. Maka ada progres. Saya tidak bosan-bosan mengulang ya di dalam mempelajari topologi lidah. Di dalam 8 pola pemeriksaan, lidah merupakan salah satu ya, yang digunakan para tabib Shinsei Master TCM itu sebagai acuan untuk memberikan teknik terapinya. Nah, kita belajar pada malam hari ini adalah kaitan dengan diagnosa lidah dalam aplikasi teknik akupuntur. Nah, di dalam teknik akupuntur itu sebenarnya adalah kita memberikan suatu keharmonisasian, membangun keharmonisasian dan sinergitas dari organ-organ itu di dalam fungsinya, supaya di dalam fungsinya. Pertama-tama kita harus pelajari bahwa di topologi lidah itu harus kita membiasakan adalah lidah itu dibagi menjadi 3 bagian dulu, ya, 3 bagian. Bagian atas itu adalah jantung paru-paru. Kalau dalam lihat ini adalah ada jantung paru-paru. Kemudian bagian tengah itu ada lambung, limpa, liver, dan kandung empedu. Ya. Di bagian tengah. Kemudian bagian bawah itu ada usus halus, usus besar, kandung kemih, ginjal. Ya. Nah, teman-teman, di dalam metodologi dalam mendiagnosa lidah, itu sebenarnya kita harus membiasakan sampai akar, ya, sampai pangkal. Supaya apa? Supaya kita bisa melihat kondisi performa ginjal atau bagian bawah. Ya. Nah, kalau kita sudah mempelajari, kita memahami 3 bagian ini, yaitu bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah, maka kita akan sangat mudah di dalam melakukan suatu keharmonisan dalam organ. Nah, untuk memudahkan bagi teman-teman terapis kaitan dengan menggunakan diagnosa lidah, maka kita harus memahami dan mengetahui bagaimana performa organ itu sendiri. Kalau di lidah, kita selalu akan melihat yaitu otot lidah, kemudian selaput lidah, kemudian kita melihat kelembaban lidah, kemudian kita melihat emosi atau sen dalam lidah itu sendiri. Nah, dari otot kita udah tahu kriteria topologinya, kemudian dari otot. Dari otot itu kita bisa dilihat dari bentuknya, ya, panjang, pendek, tebal, tipis, ya. Kemudian warna, ya, warnanya merah, pucat, ungu, hitam, ya. Itu dari otot. Kemudian
Kita ngelihat dari selaput. Selaput juga sama. Selaputnya tebal, tipis. Ya, tebal, tipis. Kemudian selaputnya warnanya putih, kuning, hitam, hijau. Iya mas ingat ya. Kemudian kelembabannya, lidah itu lembab, banyak cairan atau kering. Ketika sen atau emosi, maka dinyatakan lidah itu warnanya pucat atau warnanya suram. Ya. Sehingga dari empat ya, saya katakan empat, yaitu terkait dengan suram adalah emosi, ya, sebagai patogenesis dari dalam, dia adalah patogen dari dalam, itu emosi. Kemudian bentuk panjang pendek itu menggambarkan kondisi darah dan cairan. Ya. Panjang pendek, tebal tipis itu menggambarkan adalah cairan dan darah. Kalau bengkak, ya, lembab, kering, ya, kemudian ada plegma, itu menggambarkan adalah energi. Ya. Misalkan contoh lidah itu bengkak, lidah itu istilahnya kayak ada benjolan, itu menggambarkan adalah kurangnya energi. Ya. Teman-teman, di dalam membuat kriteria tadi, nanti kita akan melihat ya, seperti apa sih kondisinya tubuh manusia itu atau klien kita. Ya, misalkan contoh ototnya tebal. Bagaimana kondisi otot lidah punya otot tebal itu terkait dengan darah dan cairan. Kira-kira cukup yang tebal atau banyak? Ya. Kalau tebal itu untuk wanita adalah bagus, karena wanita itu sifatnya yin. Ya, sifatnya yin. Sifatnya yin. Lidah wanita itu harusnya tebal, yaitu harus banyak darah dan cairan. Kemudian ketika lidah itu tipis, maka dia kurang darah dan cairan. Tebal tipis itu sudah menggambarkan adalah ketika otot adalah menggambarkan bahwa tubuh itu ada cairannya cukup atau darahnya cukup, atau cairannya kurang atau darahnya kurang. Teman-teman pelajarin dulu ya. Jadi tebal tipis adalah menggambarkan kondisi darah dan cairan dalam tubuh. Dan misalkan contoh di area limpa, tebalnya itu dia lebih nongol atau lebih tebal dibandingkan area liver dan kantong empedu. Maka bentuk ini menggambarkan ada suatu sampah atau dahak atau tan atau plegma yang ada di area limpa. Ketika di daerah liver itu ada bentuk yang lebih tebal, maka dia menyatakan bahwa di area liver itu banyak darah dan cairan. Tapi ketika bentuknya di liver itu tipis, sedangkan di paru-parunya tebal, maka area paru-parunya itu banyak cairan dan darah. Jadi seperti itu ya. Teman-teman kan sudah ada topologi nih. Misalkan ya. Kadang-kadang kan kita memperhatikan lidah itu ada benjol seperti kemarin kalau kita lihat tuh ada yang tipis, dalam, kemudian ada yang seperti ombak ya.
seperti ombak, kemudian ada seperti parit. Nah, kalau parit itu istilahnya adalah jadi di dalam itu ada kekurangan cairan dan darah. Jadi kita harus pegang ya, di dalam tubuh kita itu adalah darah, cairan, energi, dan emosi. Ditambah dari pengaruh patogen. Patogen itu ada panas, api, dingin, ya, kering, lembab. Ya. Itu faktor dari luar. Maka ada istilah ekses dan defisiensi. Ekses faktornya adalah patogen. Defisiensi faktornya material atau darah, cairan, dan energi. Ya, itu teman-teman ya. Itu di dalam diagnosa lidah. Kemudian kita coba, kemarin kita punya kriteria ya, ada lidah yang normal, kekurangan G, panasan ya. Kalau sudah seperti ini ya, seperti misalkan contoh ini ada gambar lidah yang warnanya merah menyala. Maka karakteristik darah pada tubuh itu adalah darah dalam tubuh adalah panas. Kalau warnanya pucat, maka dia adalah dingin. Kalau dia sudah merahnya merah tua, maka karakteristiknya adalah dia panas. Kalau sudah ungu, maka dia stagnasi. Ya. Kalau sudah sampai hitam, berarti dia stasis. Nah, ini teman-teman terkait dengan warna ya, harus dipahami. Kemudian teman-teman, kalau melihat misalkan contoh lidah itu ada tapak gigi, udah kita bisa simpulkan bahwa dia kekurangan Ci, gitu loh. Kekurangan Ci. Jadi kalau ada yang namanya tapak gigi atau gelombang dalam lidah, berarti dia kurang Ci. Kesimpulannya itu saja, simpel ya, kurang Ci. Nah, sedangkan kurang Ci tadi bisa dilihat lagi terkait dengan warna lidah dan bentuknya. Ketika bentuknya tipis berarti dia kurang Ci dan kurang energi, kurang darah dan cairan. Ya. Kemudian ketika dia panas, lidahnya itu misalkan pecah-pecah, itu ada pengaruh faktor internal sebenarnya. Jadi ada faktor internal. Faktor internal yang dari faktornya berarti faktor emosi. Ya, faktor emosi. Nah, kalau faktor patogen, ya, patogen itu ditergambarkan pada selaput, teman-teman. Ya, pada selaput. Jadi kalau terjadi perubahan pada otot lidah, itu adalah karena faktor emosi. Ya. Jadi kalau sudah masuk ke otot berarti faktor emosi, ya, faktor emosi. Bukan lagi faktor kalau selaput, ya, bukan faktor patogen dari luar, bukan eksternal tapi dari dalam. Tapi kalau selaput itu adalah faktor dari luar. Faktor dari luar. Ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Jadi ketika ada warna otot, maka itu bisa faktor emosi internalnya. Misalkan contoh warnanya lidah itu berparit dan warnanya ungu. Kemudian ada faktor lidah itu bergerigi, ada tapak giginya. Ya. Itu menggambarkan bahwa itu ada faktor emosi. Itu dulu. Nah, kalau kita sudah mempelajari topologi, kemudian kita akan mengaplikasikan diagnosa lidah ini dengan teknik akupuntur. Maka teman-teman
harus belajar tentang meridian, jalur meridian. Meridian kita sudah bahas di pembelajaran akupuntur itu ada 12 meridian, dan kemarin hari Senin kemarin ada 8 jalur meridian ekstra, yaitu termasuk Dumai, Renmai, Chongmai, Yanwi, Mei, terus lagi Yan Jiao Mei, terus Yingwei ya, Yingwei, terus kemudian Yang Wei, ada 8. Nah, kemarin juga kita sudah jelaskan patogenesisnya, pathway-nya ya, pathway-nya ya, kita sudah belajar pathway-nya. Misalkan contoh nih teman-teman. Nah, kelihatan gambar di samping ini, ada gambar ini, maka kita sebenarnya ketika ada keluhan di belikat sebelah kiri. Ya. Maka di sini yang terlihat, kalau kita bicara akupuntur, maka area ini dilewatin oleh jalur meridian BL. Ya. Jadi punggung itu adalah yang berkuasa di punggung adalah jalur meridian kandung kemih. Kandung kemih. Sama apa? DU. Ya. DU. Jadi jalur BL atau UB ya. Dan DU. Jadi ketika Pak, kalau perikardium di mana Pak? Perikardium itu keluhannya ada di tangan. Gitu ya. Tapi perikardium itu adalah ketika kita bicara belajar pathway, maka perikardium itu memberikan stimulasi pada DU14. DU14. Maka jalur meridian ada yang di tangan, jalur meridian ada yang kaki adalah digunakan untuk apa? Untuk memberikan pengobatan. Di ilmu klasik, akupuntur klasik, itu adalah pengobatan itu dilakukan di titik terjauh. Ya, titik terjauh. Alasannya apa? Titik terjauh. Alasannya adalah itu menunjukkan bahwa jalur meridian atau energi itu sudah sampai enggak? Sampai kepala, sampai enggak bisa berputar. Karena tujuan akupuntur itu adalah memberikan energi untuk untuk mengharmonisasikan fungsi organ. Itu loh. Ya, teman-teman ya. Nah, di dalam pengobatan, kita dalam hal ini untuk diagnosa lidah, kita menggunakan titik usu. Ya, teknik terapinya menggunakan titik usu. Titik komando. Ya, titik komando atau titik usu itu ada titik Chin, ya, Yung, Su, Cing, He, ya. Nah, Chin, Yung, Su, Cing, He ini adalah menggambarkan 5 elemen. 5 elemen atau 5 unsur. Unsur kayu adalah Cing, unsur Yung, unsur api adalah Yung, unsur tanah adalah Su, unsur logam adalah Cing, unsur air adalah He. Singkat Katla. Nah, Katla ini, kayu, api, tanah, logam, air ini adalah berlaku untuk organ yang padat. Organ zang. Organ padat. Organ padat itu apa aja? Itu organ utama. Kayu adalah liver, ya. Api, jantung. Tanah, limpa. Logam, paru-paru. Air, ginjal. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kembali bahwa titik tadi ada meridian atas Cio ya, kita dibagi ya, zona atas
tengah, bawah. Ya, ini adalah geo. Geo atas, geo tengah, geo bawah. Nah, geo atas itu karakteristiknya apa? Panas. Jadi sifatnya adalah dia itu karakteristiknya panas. Jadi kalau ada orang sakit panas, dominannya yang memicu adalah di organ atas. Solusinya adalah didinginkan dengan air. Nah, organ bawah. Teman-teman, kemudian mengharmonisasikan apa? Yaitu limfa dan liver. Limfa liver adalah sebagai pengharmonisasi geo atas dan geo bawah. Ini teman-teman harus mulai hubungan ya. Kenapa di spesial kelas itu atau spesial lidah ini, kelas lidah ini yang diagnosa ini selalu saya ikutkan dalam pembelajaran akupuntur kemarin. Ya, contoh tentang teori Xinjiang, kemudian teori Using, kemudian pemahaman organ. Karena sebelum kita belajar mau menerapkan teknik terapi akupuntur, kita harus paham juga dasar teori dari pembelajaran akupuntur. Maka kemarin saya ikutkan yang belajar spesial lidah. Untuk apa? Biar memberikan penambahan pemahaman tentang fungsi dari metode teori Xinjiang, Using, kemudian hubungan antar organ, kemudian fungsi dari masing-masing unsur atau esensi dalam tubuh. Ya. Ini udah, dan nanti kita pelajarin lagi ya. Misalkan nanti titik usunya paru-paru apa, gitu ya. Nanti kita akan tampilkan nanti untuk untuk teman-teman yang teknik aplikasi akupuntur ini bisa nanti kita bisa langsung praktek ya. Ya tadi kita udah jelaskan ya. Jadi saya jelaskan ulang lagi, saya simpulkan untuk dasar ini dari topologi lidah, kriteria dan jalur meridian ini. Nah, belajar jalur meridian ini bisa dipraktekkan dengan teknik akupuntur maupun akupresur, teman-teman ya. Akupuntur menggunakan jarum, akupresur menggunakan tekanan. Nah, teknik tekanan itu sama dengan teknik pijet. Ya, ada 5 teknik dasar dalam pijet atau akupresur, yaitu gerakan ya pijet tekanan, kemudian ada vibrasi, kemudian ada cubit ya, cubit atau di crowel ya, kemudian diketarkan gitu ya. Nanti kita akan ulangin teknik getaran, teknik pijet atau akupresurnya ya. Nah, di dalam akupuntur dan akupresur ini sebenarnya ada teknik sedasi dan teknik tonifikasi. Ya. Teknik sedasi dan teknik tonifikasi. Sedasi itu adalah ketika tubuh kita atau kondisinya adalah panas atau berlebihan. Ya, berlebihan. Sedangkan untuk teknik sedasi, ya, penjaruman sedasi, itu adalah untuk istilahnya kondisi badan, kondisi panas atau yang atau berlebihan. Tapi kalau tonifikasi adalah kondisi badan ada kekurangan, ya, kekurangan materi dasar, kekurangan energi, atau mungkin kurang semangat, kurang emosi, gitu ya. Teman-teman itu ya nanti ya. Nah, saya akan dalam kesempatan ini kriteria lidah. Nah ini ya. Ini teman-teman terkait dengan sindrom ya. Ketika lidah, otot lidah, ya, kita bagian yang menjadi seperti otot lidah, selaput lidah dan sindrom ya. Oke.
otot lidahnya itu warnanya pucat putih dan halus. Dia ototnya membesar dari kebiasaan atau dari biasanya. Ya. Pucat apa? Kurang apa? Kurang darah, kebanyakan cairan. Dia bengkak atau lebih besar dari biasanya. Berarti apa? Kita nggak apa-apa. Ini sambil diskusi kalau ini. Banyak Supaya cairan. ya. Jadi kita jadi ketika lidah itu bengkak, berarti kebanyakan Banyakan cairan. cairan. Warnanya putih lagi kan itu. Berarti apa? Kurang Kurang darah. darah. Karena membesar atau membendung, maka biasanya kurang ci. Ya, Bu ya, kurang ci. Jadi lidah itu kalau membesar dari biasanya berarti kurang ci. Ya. Kemudian warnanya pucat putih. Berarti esensinya darah dan cairannya banyakkan cairannya. Ya, Bu ya. Kemudian selaputnya tipis putih. Tipis berarti apa? Pengaruhnya kecil. Putih berarti apa? Dingin. Jadi untuk selaput itu menjadi parameternya adalah patogen ya. Panas, dingin, kering, lembab, api. Ya. Ototnya, otot lidah bengkak. Berarti kalau otot lidah itu berarti kurang. Makanya di sini apa? Ya, ya. Jadi kalau lebih besar itu biasanya bengkak. Dikatakan bengkak. Berarti kurang energi. Jadi kalau ada otot lidah yang pucat, putih, dan bengkak, selaputnya putih, sindromnya adalah dia kurang energi atau energinya lemah. Sindromnya ya. Sindromnya energinya lemah. Kalau energinya lemah, maka akupunturnya di titik apa? Cing, Yung, Su, Cing, He. Cin, Yung, Su, Cing, He. Ayo. Kalau bicara Ci, maka bicaranya apa? Elemen apa? Limpa. Paru-paru. Ci berarti elemen apa? Paru. Paru-paru. Itu organnya paru-paru. Elemennya apa? Logam. Logam. Ya kan? Elemennya logam. Logam itu titik usunya titik apa? Cing. Ya. Berarti titik cing. Titik cing itu ada sekitar pergelangan tangan maupun pergelangan kaki. Nusuknya berarti secara tonifikasi. Ya, Bu ya? Paham? Insyaallah ya, pelan-pelan. Kita coba bahas nih. Kita sekarang otot lidahnya itu pucat. Putih, normal. Tapi agak menyusut atau mengecil atau mengkerut. Selaputnya agak kering, tipis putih. Nah, ini kenapa atau dikatakan sindromnya darahnya lemah? Ayo, faktor apa yang menjelaskan dari otot lidah dan selaput lidah, teman-teman? Ini langsung yang sindromnya kan darah lemah. Pucat putih, kurang darah. Ya, putih berarti kurang darah. Tipis putih juga kurang darah. Tipis putih itu adalah dingin. Jadi Dingin. ada faktornya di dingin. Tapi agak kering, tidak ada kelembaban. Ya. Jadi seperti kurang cairan ya.
Kemudian yang di sini agak menyusut. Agak menyusut. Berarti Ya. kering ya. Keringan Ya, karena kering tadi agak menyusut kan. Hmm. Berarti sebenarnya ini darah lemah. Atau darahnya lemah apa? Karena ini banyak cairan tapi menyusut. Yang menerangkan ini darahnya lemah karena warna pucat itu adalah cairan. terlalu banyak Pucat. cairan. Pucat itu gini, kan kemarin darah normal itu terdiri dari dua ya, cairan yang berwarna putih dan darah berwarna merah. Merah. Warna putih itu dari lambung, warna merah dari jantung, kan itu kan. Nah, kalau pucat berlebihan berarti cairannya banyak, darahnya kurang. Apalagi dikatakan agak menyusut atau tadi saya katakan kalau tebel ya itu darahnya cukup, cairan cukup, tapi kalau tipis berarti kurang ya. Jadi ibu bisa menyimpulkan ya. Jadi sindromnya berarti apa? Darah kurang. Darah. Nah, kurang darah. Kemudian saya tanya lagi nih, bagaimana kalau ibu bapak udah tahu sindromnya kurang darah, ketika bapak ibu mau melakukan akupuntur, titik apa yang harus dilakukan? Titik HA. Ayo, yang menguasai darah apa? Elemen apa? Menguasai darah kayu. Liver kan? Elemen kayu. Ya, Kayu. elemen kayu ya. Nah, setelah elemen kayu, pertanyaan saya, kira-kira perlu nggak yang menghasilkan kayu? Menghasilkan darah? Kayu itu liver kan ya? Kayu itu liver, Iya. ya kan? Kayu itu liver. Nah, sekarang kayunya liver, tapi bisa jadi di dalam liver tadi, kalau kita lihat secara topologi, ternyata livernya itu, Bu, tipis. Berarti stoknya kurang. Kurang darah. Kurang darah juga kan, stoknya kurang. Maka Jadi perlu penghasil darah nggak? Ya, zat besi, Perlu. berhijau, warna Ayo. hijau. Organ apa yang menghasilkan darah? Empedu. Limpa. Empedu kan? Limpa itu adalah mempunyai tanggung jawab untuk limpa, bukannya empedu, Iseng. empedu itu, kantong empedu itu, Bu, itu organ Bu, yaitu adalah organ yang membantu sirkulasi darah. Nanti ya, jadi kita ini sekarang baru bicara tentang nggak ada kantong empedu, nggak ada usus besar, nggak ada usus kecil, nggak ada lambung, nggak ada kantong kemih. Ya, di dalam teknik akupuntur klasik itu kita akan selalu bicara tentang organ siang, organ padat, organ padat ya. Paham dulu ya, organ padat dulu Bu. Nanti jangan sampai salah paham dulu. Karena ini memang benar, hati-hati di sini. Karena ya darah, sekarang saya kasih clue-nya lagi. Kita belajar 5 unsur, 5 elemen. Ya, elemen kayu adalah elemen penghasil darah, ya, yaitu atau penyimpan darah. Atau penghasil darah, Pak. Iya, karena warnanya hijau itu, kalau kita bicara tanaman, maka warna hijau itu adalah materi darah. Ya, dia sebuah materi yang ada energinya karena ada proses fotosintesis gitu kan. Ya. Nah, darah itu disimpan di liver. Ya, darah itu disimpan di liver. Tapi yang membentuk darah, cairan, energi adalah limpa. Elemen tanah. Ya. Maka di dalam beberapa teknik itu namanya posisi limpa itu ditaruh di tengah.
Karena apa? Dia adalah tempat menghasilkan. Sehingga nanti ketika ada darah, dia dikirim ke liver. Ketika ada cairan, dia dikirim ke ginjal. Ketika dia ada energi, dia disimpan ke paru. Ya. Jadi organ ini, Bu, ini yang teman-teman pahami. Ya. Berarti ketika nusuk, tadi seperti tadi ya, tadi kan kurang Qi. Berarti penyimpan Qi atau tempat Qi adalah paru-paru. Ya. Tempat penyimpan cairan adalah ginjal. Tempat penyimpan darah adalah liver atau hati. Oke? Catat itu ya. Tempat penyimpan sen atau emosi, semangat itu ada di mana? Jantung. Ya. Jadi 4 unsur dalam tubuh ini itu dihasilkan oleh tadi limpa. Maka di dalam tibu nabawi semua penyakit, semua awal akar masalahnya ada di limpa. Ada di limpa ya. Limpa lambung ya. Jadi kalau dia ini maida dan ini ya, lambung gitu kan. Nah, limpa lambung ya. Gitu. Maka penyakit itu sebenarnya faktor pertama kali ada pencernaan. Itu loh. Teman-teman ya. Ini mereview sambil mereview ya. Oke. Jadi tadi ketika kurang darah, apa yang dilakukan seorang akupunturis dengan diagnosa lidah ini? Yang pertama kita harus melakukan penusukan pada titik su. Titik su. Titik tanah. Elemen tanah. Ya. Itu adalah nomor 3 dari ujung tangan, ujung jari atau ujung jari kaki atau ujung tangan. Itu titik su. Ya. Ya misalkan contoh nih, SP1 itu elemen kayu, SP2 adalah api, SP3 adalah tanah. Berarti kalau kondisi seperti itu, SP3 itu ditusuk. Supaya hasil pencernaan itu menghasilkan darah, cairan, dan energi. Yang kedua, SP3 ditambah kaitan dengan apa tadi? Darah. Yang menyimpan darah di mana? Liver. Di liver. Berarti titik Qin. Titik ujung LR1. LR1. SP1. Kalau bicara ini SP1, Bu. Oh. Karena tadi kan SP kan, SP3 ya gitu. Kita jadi satu titik usu dulu. Misalkan contoh nanti kalau itu kita bermainkan dengan titik usu berdasarkan jam organ. Cakep kan? Misalkan jam sekarang ini jam berapa? Jamnya 11 ya, jam 10 ya. Jam 10 itu jam 11 itu jam organ apa? Liver. Tri pemanas. Ya, tri pemanas. Tri pemanas itu organnya ada di mana? Tangannya di mana? Tangan ya. Titiknya tangan ya. Tangan. Tri pemanas itu hampir sama dengan apa, Bu? DU atau REN? DU atau REN. Jadi sebenarnya perikardium itu REN, tri pemanas adalah DU. Ya. Ya. DU ya. Seperti itu sebenarnya kalau kita mau mengidentifikasikan karena kenapa DU sama REN itu masuk ekstra. Ya. Hyperikat ya, titik ekstra. Tapi sebenarnya kalau kita gambarkan adalah perikardium identik dengan REN. Ya. Identiknya dulu, jangan disimpulkan oh berarti REN enggak, DU, REN, PC, TE gitu loh. Tapi kalau kita bicara 12 organ itu hampir karena titiknya tengah ya. Nanti kalau Ibu belajar nanti titik sujok
akupuntur sujok itu akan ketemu. Ya. Jadi kalau kondisi seperti itu, berarti melakukan tonifikasi untuk nomor 2 ya, tonifikasi meningkatkan darah dalam organ tersebut. Oke, sekarang kita bicara ketiga nih. Otot lidahnya pucat putih. Pucat putih berarti apa? Banyak Pucat putih, Jadi ya pucat Gemuk. putih berarti banyak banyak cairan. cairan, Gemuk, banyak gemuk, cairan. banyak cairan. Ya, lembab berarti kelembabannya ada. Ya. Dan halus, Ya. terdapat tanda gigi. Oh, terdapat tanda gigi. Tanda gigi apa tadi? Tafal gigi, Tanda gigi atau tapak gigi itu Faktor menandakan emosi. apa? Menandakan Faktor apa? emosi. Faktor emosi, Faktor Bukan, emosi. bukan, ini bukan faktor emosi dulu. Kriterianya masalah darah, cairan, energi, jiwa, apa? kurang Terdapat tanda energi, gigi. kurang Berarti energi. kurang energi. Berarti kalau kurang energi, berarti titik apa? Organ apa yang berpengaruh? Yang harus kita Titik support? paru-paru, LU. Titik paru atau elemen Paru. logam yang harus kita lakukan tonifikasi. Ya kan? Kemudian dia kebanyakan cairan. banyak cairan, Kalau banyak cairan diapain? Dikurangin. dikurangin. Cara nguranginya gimana? Titik api. Berarti di cara api, ya, titik api. 10. LU 10. Misalkan titik api Bu ya, titik api dulu. Titik berarti titik yung. Iya, titik U. Jadi ini bicara supaya ini ya antara Xinjiang sama elemen. Karena itu dasarnya banget. Dasarnya banget ya. Nah, ini terkait dengan ilmu kemarin Juan, ibu anak itu ya. Titik dominan, titik timi dan titik simptom gitu loh ya. Tapi kita bicara titik usul dulu. Berarti Siap. kalau pucat putih gemuk berarti dia itu kondisi banyak cairan kurang darah. Kurang darah. Cairannya kita Kurangi atau kita tambah Darah. darah, ya kan? Kemudian berarti kita titik yung. Kenapa? Dikeringkan, gitu ya. Istilahnya kan gitu ya, benar nggak? Iya. Ya. Titik. Misalkan contoh gini, air, berarti air itu kan mengendalikan api ya. Nah, hubungan ini gimana? Hubungan menindas, menghina antara api dan air, gitu kan? Nah, nggak tambah pusing, nggak jadi. Ya, nggak jadi. Ini dulu aja. Ya, kalau saya udah makin panjang. Nah, jadi ini aja. Jadi putih pucat gemuk berarti dia adalah sifatnya kurang energi. Buktinya di mana? Kelembabannya terdapat. Jadi orang lembab itu kurang energi ya Bu ya. Gemuk itu tanda lembab, terdapat tanda gigi tanda lembab. Hanya sekarang dia kurang energi dan dia pucat kurang darah. Ya, kurang darah. Selaputnya lembab basah banyak cairan, ya kan? Banyak cairan berarti lembab, ya enggak? Terus kemudian dia tebal, lembab sekali, warnanya putih, udah dingin, ya. Berarti dominan dingin, lembab, ya sehingga dingin lembab menumpuk, gitu ya. Maka kalau sudah begini berarti apa? Kita memberikan yang qi. Yang itu panas, qi energi Bu. Maka di sini sindromnya yang qi su hao, ya. Lemah yang mengkuras gitu. Karena dia istilahnya gini, terkungkung gitu kan. Ya. Kurang kondisi seperti itu. Nah, seperti ini ketika kita pakai akupuntur, titik apa yang kita lakukan? Ayo. Sekarang dia tuh lembab, ya kan? Kemudian dia kurang darah.
Titik iung. Ya, dia dingin, ya kan? Berarti apa? Hampir semua titik harus kita lakukan, kecuali yang air gitu loh. Kayak Ya. titik hijau loh. Jantung. Ya, titiknya titik api, ya kan seperti tadi Ibu, pucat kan, gemuk, lembab, dia dikeringkan, api. Lembab itu Api, lawannya titik kering, ya kan? titik Terus api, titik tambah kemudian darah, titik dia energi. ditambahin energi. Jadi Tambah titik Paru-paru. cing, paru-paru supaya apa? Lembab. Jadi terdorong. Ditambahin Cing. darah, Darah titik liver. Hati. Kayak liver. Liver. liver, darah. Darahnya apa? Supaya merah. Tapi jangan titik Limpa. he. Jangan titik he. Tambah dingin Titik nanti. su, Tambah Titik su. Ya, titik LR su. su. Ya, titik su, titik cing, titik cin, Yung, titik cing. Yung. Ya. Ting Yung Su. Cing su. Tanpa he. Tanpa Ya. he. He-nya Tanpa dibuang he. dulu. Hanya ditinggal dulu karena udah pucat banyak cairan. Ya. Cairan. Kalau misalkan contoh Ibu, titik H-nya sifatnya sedasi. Paham nggak? Ya, sedasi ya. H-nya ditusuk boleh, tapi sifatnya sedasi. Iya. Oh. dilemahkan. Dilemahkan. Mainnya di mana? Yusuf, kalau melemahkan itu mainnya di Jalur meridian berlawanan. oh jarum meridian berlawanan ya. Berlawanan dengan arah jarum jam. Ya pokoknya jalur meridian misalkan contoh kalau nomor 1 sampai 9 itu berarti kan iron ini kan. Kalau 11 berarti turun. Seperti di ya. Oke, sekarang nih pucat putih. Ini udah belajar sampai sindrom ya. Pucat putih berarti kurang darah. Selaputnya adalah tipis putih. Bagian tengah terkelupas. Nah, bagian tengah terkelupas. Bagian tengah berarti apa, Bu? Seperti ada panas, berarti area apa? Jantung, limpa lambung ya. Limpa lambung. Kalau selaput bicaranya lambung ya, Bu. Kalau otot berarti limpa. Oh, gitu. Ya. Siap. Kalau otot adalah limpa, kalau selaput adalah lambung. Misalkan di area liver, berarti otot di bagian liver, gitu kan? Kalau otot adalah liver ya. Tapi selaput adalah kandung empedu, gitu. Selaput itu menggambarkan organ fu. Organ berongga, organ distribusi. Ini bahas ini aja lama loh. Ini ada berapa banyak? Iya nggak apa-apa ya, Ceng. Lanjut. Kenapa diganti? Iya, takut amat. Lanjut Ya. Nah, sindromnya ini berarti kenapa yin lambung tidak cukup? Ini kenapa? Dengan warna otot lidah pucat, selaput tipis, putih, kemudian ada tengah bagian lambung terkelupas. Kenapa dikatakan sindromnya yin lambung tak cukup? Kebanyakan yang Putih pucat. Ya, kebanyakan yang gimana, Bu? Dibuktikan dengan mana? Statement itu terbukti di mana? Dari terkelupas. Terkelupas itu. Iya. Bagian tengah lambung itu bagian lambung terkelupas. Ini Bu Ratna ya? Iya. Oh ya senior nih makanya nih. Ayo yang teman-teman lainnya nih. Iya harus makanya ini mereview lagi ya Bu Ratna ya. Kita itu dengan belajar begini tuh oh iya ngingetin lagi asiknya gitu ya. Oke lanjut ya. Nah kalau yin lambung tak cukup berarti apa? Kurang yang. Kurang yang.
Bukan, ini tambah dingin. Namanya jin lambung tak cukup berarti apa? Jin Defisiensi lambung tak jin. cukup ST depletion. ada defisiensi jin. Berarti jin itu ada darah. Yang sifatnya jin apa? Darah. Darah. Ketika darahnya berarti ini butuh makan. Yang sifatnya dingin. Tambah darah, Itu. Bu. Jin lambung tak cukup. Jadi lambung itu karakteristiknya dingin ya. Ya. Kalau Jadi- limpa itu panas. Maksudnya solusinya makan aja ginseng, bukan titik akupuntur. Makan aja. Tapi kalau makan, akupuntur gimana? Boleh. Kan kita mau belajar. Kalau di akupuntur gimana? makan yang bisa bikin yang gitu maksudnya. Iya, Jadi yang. dia enggak. Ditambah Dia yang. kan Gizi jinnya. ya. Jinnya kan Kurang kurang. gizi itu. Berarti Titik titik api. ST yang titik sifatnya Loh, kok Jadi bukannya api ya, Yiseng? Kan itu yin. jin Iya. lambung tak cukup, Bu. yin lambung tak cukup. Yin lambung. Berarti Dulangi. Berarti Gimana? panas ya. posisinya Ekses gitu lambung ya? dingin. Lambung itu panas, ekses, betul. Oh, ekses. Jadi Jinnya lambung tak cukup kan itu berarti panas gitu ya. jinnya dingin kan? Dingin, lambungnya kurang dingin. Berarti Apa? ekses. Yin lambung Panas. kurang dingin. Berarti pengertiannya lambungnya ya? kurang dingin. Berarti Lambungnya kepanasan. panas. Panas, Iya, terlalu panas kan ekses. terlalu Akhirnya panas. dia mengelupas kan. Dibuktikan adanya panas yang naik atau bagian tengahnya terkelupas. Gitu. Kalau di situ panas ya. Berarti harus didinginkan dengan titik H. Tambah Ya, cairan. berarti harus tambah cairan. Sifatnya darah. Paham nggak? H di titik. Cairan cairan ada sifatnya dua, kan? darah. Limpa. Gak Ya, ginjal. saya gini dulu. Ini kan istilahnya ototnya itu pucat. Jadi limpanya itu putih, limpanya kurang panas. Ya, berarti limpa. Berarti titik limpa, ambil titik limpa Ya, lagi. iya, ntar dulu ya. Otot lidah, ini terkait dengan otot lidah berarti pucat putih, menerangkan bahwa limpanya kurang panas atau kurang darah kan. Limpanya kurang darah, suplai darahnya kurang. Tapi selaput itu menggambarkan lambung. Lambungnya sifatnya panas. Ya, lambungnya itu dingin. Tapi di tengah-tengah itu ada terkelupas, dari sifatnya panas. Jadi panas kayak meletup gimana sih? Ya. Iya, Maka terlalu terlalu panas. Maka digambarkannya adalah cairan jin lambung kurang gitu loh. Berarti Ya. dikasih cairan. Berarti limpanya dikasih darah, lambungnya juga dikasih darah, dikasih cairan. Berarti ST36 untuk lambung kan cairan di mana? Kan? Titik iya, kan? titik kan? Nah, limpanya dikasih titik cing. Dan limpa sendiri. titik tanah. Titik cing itu titik kayu. Oh, Sama Titik dirinya kayu. sendiri. Titik limpa, titik tanah. Titik limpa. SP1 dan Kalau SP1 itu kan titik. SP3. Ya, SP3, SP1, SP3, ST36. Kayu, tanah. Ya kan? Kayu, tanah, air, airnya pada lambung, tanahnya pada Limpa. Gitu ya. SP1, SP3 kan limpa semua.
SP1, Nah, iya. SP3 limpah semua, tapi SP1 elemennya apa, Bu? Kayu. Kayu. Kayu apa? Bantu apa Titik kayu? dia. Ber. Darah. Darah. Gitu. Ini Bu Nurindah masih ini bingung nih berarti. Bingung. Jadi jadi kan kita belajar 5 elemen unsur ya kan. Kayu, api, tanah, logam, air, Air. ya kan. Jadi setiap meridian kita menggunakan 5 titik ini. Bu Cantika tadi mana Bu Cantika tadi? Hadir kan? Hadir, Iseng. Hadir Baru ya? hadir hari ini, kelewat mulu yang sesi pertama Enggak, kedua. belum tenang Bu. Ini kita untuk spesial masih belum, baru mau mulai lagi. Ini belum. Ibu tenang aja, Siap, baru mulai Bu. siap. Ya. Karena ini kan yang lama-lama ini kan yang sudah belajar akupuntur Bu. Jadi langsung jawabnya cacat. Yang belajar ini apa bingung. Wah, apa lagi dia ngomong gitu ya. Oke. Titik. Jadi elemen itu ada 5. Elemen kayu untuk darah, elemen api untuk energi atau semangat, ya. Kemudian ada elemen tanah, sifatnya membentuk energi, darah dan cairan. Terus kemudian logam, elemen logam adalah untuk energi, air berarti untuk cairan, gitu loh. Itu aja Bu. Nah, titik ini 5 elemen Jin, Yung, Su, Jing, He ini bisa dipakai semua meridian. Tadi saya cerita hari ini, waktu ini sekarang tri pemanas, gitu kan. Nah, tri pemanas kita menggunakan bisa 5 tadi supaya membantu mempercepat pemulihan darah. Turun titik kalau tri pemanas karena titik O dan Fu, maka lakat, ya kan? Lakat, gitu loh. Lakat berarti logam, air, kayu, api, tanah. Ya kan? Nah, yang tanah itu identik dengan He. Ya kan, titik di lutut untuk organ GB, BL, LI, SI gitu ya. ST. Nah, karena ini kaitan dengan lambung, maka berarti karena tadi tri pemanas ya, tri pemanas, maka ini selaputnya kurang dingin kan, berarti titik H. Titik H itu berarti apa? Titik Tanah. tri pemanas sifatnya air. Ya kan? Air dan tanah gitu loh ya. Air dan tanah. Itu nanti insya Allah laku perubahan. Besok lama-lama gitu. Aku nusuk kalian jam ini. Berarti belajarnya kalau ibu tun terapi pasien itu jam 2 ya SI gitu kan. Kalau nggak SI ya jantung nggak apa-apa. Ya. Oke, itu dulu. Ternyata ini udah jam malam nih ya. Asik ya ternyata ya. Kalau udah diskusi ini asik. Masih sore ya. Sekarang yuk ke bawah ya. Otot lidah pucat putih. Otot menggambarkan organ jantung, liver, limpa, ginjal, paru. Kalau bicara pucat putih, ya berarti dia kurang darah. Ya, titik dicatat dulu. Otot lidah kurang darah. Berarti penghasil darah mana? Penghasil darah adalah dari limpa. Limpa. Penyimpan darah mana? Liver. Liver. Ya kan? Nah, sekarang ketika ibu liatin livernya tipis, ada darah enggak? Kurang. Enggak ada. Kurang. Nah, nanti kan lihat gitu ya. Jadi kalau pucat putih berarti udah lidahnya pucat, berarti kurang darah. Ya kan? Nah, penyimpan darah ada liver. Lihat,
lokasi liver, tipis atau tebel, Hmm. ya. Itu ya. Oke, sekarang dia itu putih selaput lidahnya. Selaput lidah ini berbicara dengan apa? Bicaranya dengan organ Lambung. lambung atau empedu, ya. Kemudian selaputnya lengket licin. Lengket licin. Jadi kayak berkilo, Bu. Selaputnya itu kayak berkilo tapi ada dahak. Gitu. Kalau Ketika ada- lengket itu seperti apa, Yinsek? Selaput lengket. Lengket Ya. itu tebel gitu. Bukan. Enggak. Ya pokoknya dia itu kayak kalau di apa selaput lidah itu kalau di lidah itu kayak sulit untuk dibelah, Bu. Terus Kan lidah, berair gitu ya, Yeseng. iya licin, berkilo. Nah ini sebenarnya seringnya ini tanda-tanda orang yang kena kista, benjolan itu terjadi. Ya biasanya lengket licin itu kayak ini. Lidahnya licin, udah itu biasanya ada benjolan. Oh, gitu. Ya, nah dia sindromnya limpa lambung, lesu lemah. Nah pertanyaan saya kepada teman-teman, kenapa pucat putih lengket licin ini sindromnya itu limpa lambung lesu lemah? Kondisi limpa lambung lesu lemah atau istilahnya kurang energi. Paham nggak? Iya. Nah, lengket itu berarti menggambarkan apa? Adanya dahak. Ya, lengket itu menggambarkan adanya dahak, adanya plegma. Berarti ada dahak itu berarti kurang ci. Berarti tidak ada energi, lemah dia. Jadi ini gambarkan bahwa pucat putih tadi, darah yang dihasilkan oleh limpa dan lambung tidak terpenuhi, tidak terurai dengan baik. Karena limpa lambungnya itu dingin. Kemudian lembab, dibuktikan dengan istilah lengket. Ya. Maka ini muncullah namanya kadang-kadang itu benjolan, gitu loh, Bu. Maka kalau Jadi udah orang licin ya, udah kalau licin udah biasanya lengket licin. Jadi kayak mengkilo, Bu, berkilo, Bu. itu Jadi karena kalau terlalu lembab ya, Yeseng. bukan terlalu lembab, betul, terlalu lembab itu kan terlalu lembab. Betul. Ya. Tadi ya pucat putih ototnya itu terkait penghasil darah, ya. Hasil darahnya nggak hasil banyak cairan gitu kan. Fungsi siapa? Limpa, liver. Kemudian sekarang nih bawah nggak apa-apa, merah muda. Merah Oh, muda. yang tadi solusinya gimana itu? Oh, solusinya. Saya pikir udah ngerti semua, makanya nggak ada yang nanya sih. Saya belum ada solusi udah pindah. Ini kalau pada udah ini. Sekarang kan limpa, lambung, lesu, lemah. Berarti apa? Energi limpa lambung kurang. Berarti meningkatkan energi pada limpa lambung. Limpa khususnya. Nah, sebagai ibu dari limpa apa? Titik apa? Jantung. Jantung. Berarti titik apa? Titik yung. Ya kan? Ya, titik api. Yung limpa kan? Titik api. Perlu dibantu nenek apa kakek enggak? Perlu. Perlu. Liver. Berarti liver, titik cin, sama titik api. Limpa. Sebagai Liver. itu.
Nah, terkait dengan energi perlu nggak paru? Perlu. Perlu. Paru-paru. Perlu. Tapi paru-parunya karena ini istilahnya kan paru-paru itu sebagai apa? Ibu Anak. apa anak? Anak. 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 Anak kan? Kalau ditusuk tambah lembab nggak? Iya, karena Berarti sifat logam. Mbak energi tuh. berarti sifatnya anak kan? Kalau anak berarti nurun kan? Sedasi kan? Iya. Berarti seperti kalau menggunakan titik jing, maka dilakukan kayak seperti sedasi. Tambah pusing nggak? Tambah motor. Ya. Nggak usah muter ya, nggak usah muter-muter ya. Jadi gini, kalau begitu titik kita tuh membutuhkan ibu dan nenek. Berarti saya nggak butuh anak, berarti biarin aja. Jadi kita nunjuknya Jantung adalah dan liver. ya titik jin, Jantung sama su. liver. Ya. Jin, Yungsu, titik, liver, Udah. Jin, Yungsu, titik. Apa Jangan- itu ya? Iya. Titik Titik apa? su. Baru titik su itu kan limpa untuk pribadinya. Oke ya, Iya, elemen tanah. elemen tanah. Sekarang yuk, udah selesai belum? Kira-kira solusinya apa? Kalau di makanan. Makanan. Hmm. Itu tadi kurang darah ya? Kurang energi. Iya, kurang darah, lesu lemah kan, kurang darah, kurang panas. Makan karena yang banyak itu ini. yang berwarna merah-merah itu. Makanan Ya, yang berwarna berarti bisa juga berwarna merah. Tapi kalau pahit, boleh nggak? pahit untuk Tidak. jantung boleh. Ya, jantung. Tapi terkait dengan kelembaban, Tidak. gimana? Tidak boleh. Tidak boleh. Oh, Kalau kira-kira pedas boleh nggak? Boleh, pedas. boleh. Pedas Karena boleh. energi Boleh. kan kurang Boleh. energi. Kenapa Hmm. boleh Pak pedas? Karena Karena kan sifatnya dingin itu, yin. energi kan Ya, jadi kan sebenarnya kan gini, dia kita pedas, kenapa? Karena itu lengket. Jadi seperti kalau vibrasi itu sifatnya apa? Kalau vibrasi kalau goyang-goyang, kalau ibu, ya, kalau ibu ada lengket itu biasanya apa dilap doang, apa perlu digoyang-goyang? Ya, jadi pedas itu sifatnya kan seperti apa ya? Ya kayak goyang-goyang ya, kayak digetarkan gitu loh. Untuk menggoyangkan lengketnya itu ya, Yiseng. Iya betul. Kayak pedes. Kalau ini boleh manis nggak? Tidak. Boleh. Manis. Kamu Boleh. liver Kan Tidak butuh boleh. manis. Karena buat enggak, darah karena kan? kan itu masalahnya di limpa, nggak boleh. Nggak boleh kah? Ya, Nggak boleh. ya makanya Nggak boleh. kan ini limpa, limpanya nggak ada energi. Boleh manis nggak? Nggak boleh. Nggak boleh karena posisinya lembab. Iya. Hmm. Tambah lengket itu nanti. Nah, Nambah dahak juga. tapi kalau boleh nggak kasih asin? Asin boleh. Boleh. Pedas boleh. Berarti Ya kan? asin, pedas, Asin pedas gitu loh. manis sama Manis jangan dulu. pahit Gitu nggak kan. boleh. Kalau pahit kan dingin, ya kan? Tambah dingin. Hmm. Makanya obat itu pahitan, jadi lambah Manis tambah lembab. lembab. Oh, berarti asin dan pedas. Asam boleh nggak asam? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh Bu Ratna? Karena limpa. Karena berkaitan dengan limpa itu. Mungkin. Enggak, jadi kan Asam sebenarnya itu kan sebenarnya kan liver itu. asam kan itu mengurai. asam Mengurai, itu sama pengurai kan. Kita gini, misalkan contoh ada Boleh ya. lemak, dikasih Buat asam nggak? makanan lengket itu Mengurai ya. lemak. Lepas. Oh, Sebenarnya Mengurai. ini boleh Bu. boleh. Tadi boleh dengan asam itu boleh, tapi kalau bisa apa ya?
perbandingannya ya, perbandingannya itu tidak boleh terlalu banyak asamnya juga gitu loh. Takutnya ketika lambungnya itu ada apa namanya Iya. luka atau Perih. luka, maka jadi perih gitu. Tapi ada boleh gitu loh. Ya. Makan Tapi asinan, kebanyakan nggak suka asam. makan asinan gimana? Asin, pedas, asam. Asam boleh. Mm-mm. Kalau asin itu sifatnya mengendap ya, menarik ke bawah ya. Asin kan menarik air apa menyimpan air? Asin itu sifatnya menggumpalkan, menurunkan ya. Jadi memisahkan yang berat itu ke bawah. Merah muda. Merah muda, tipis putih dan lembab. Ini merah muda berarti normal. Lidahnya normal ya. Sekarang selaputnya ada tipis putih lembab. Kena angin. Putih ya. Lembab berarti tebal ya. Tipis, tipis Pak, tapi lembab, banyak air ya. Ya, lembab. Maka sindromnya ini lidah orang itu normal, tapi terpapar patogen dingin gitu loh. Ya, dingin, angin dingin. Dikerokin ya Bu ya, atau dimuksa, atau dibekam panas api, ya. Udah malam ya. Maaf ya teman-teman ya, ketanggung. Udahlah Kayaknya cukup gas. ntar disambung lagi deh. Ntar materinya masuk lagi, kesimpulannya aja. Jadi Kurang berapa sih yang bawah tuh? Gimana Bu? Kurang berapa lagi di bawah? Masih banyak tuh. Biar bisa nyambung lagi. Ini masih banyak Bu. Tuh. Nih, ya kan? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sampai jam 3 ini Bu. Jam 3 nih Bu. Bukan tinggal 3 lagi. Nah ini sebenarnya saya itu kan baru, jadi saya kan udah buat buku ya, yang kitab Senong Prinsip Dasar TSM itu ya. Ini ada semua, bukunya ada. Karena ini saya ambil itu dari kurikulum, maaf ya saya share ininya ya. Baca buku suka ngantuk ya sih. Iya memang. Senang didongengin kayak gini. Senang Suka didongengin ya. Iya. Senang didongengin ya. Kalau baca buku ngantuk. Jadi saya ini buku yang hampir sama persis yang saya punya, yang saya buat. Tapi sebelumnya saya belum punya ini. Baru kemarin dari kurikulum yang dibuat oleh senior Master Will Press ya. Nah ini sama persis gambarnya seperti punya saya semua. Kitab Senong. Ternyata ini dari kitab Senong. Ini sebagai kurikulum ya. Ini terbuat dari kitab Senong Bu. Ini seperti persis Bang. Ini yang saya nih ya. Ini levelnya Shinsei ya. Levelnya Shinsei nih, memahami perkembangan TSM ilmu Shinsei sejak dibuat. Nih, Bu. Ini kurikulum yang dibuat oleh pemerintah Indonesia. Ini hampir sama persis yang saya buat. Gambarnya juga sama. Saya kaget juga tuh. Sama yang kita belajar kemarin. Berapa halaman itu kan? Ada 147 Bu. Tebal juga.
Enggak, tipis. Bunda Amira udah ada contohnya kok. Belum tentu kebaca. Iya sih. Ini Memang enakan buku aja diceritain, Bu. Memang punya enak buku diceritain. ini nggak kebaca-baca ya, Seng, cuma ditumpuk doang. Iya, mendingan ini ya. Langsung begini ya. Mm-mm. Diskusi kecil ya. Kayak bedah buku gitu ya. Bedah buku. Tapi saya nggak bedah buku nih. Baca buku ya, lebih ini lagi ya. Saya orangnya suka baca sih, jadi Asal saya nggak bosan aja ngejelasinnya. oh tenang Bu, tenang. Kita insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Karena semakin saya jelasin itu, saya semakin paham. Salah kan? Semakin ingat. Saya semakin ingat, semakin lebih paham. Murojaah. Murojaah terus siap. Yiseng murojaah, kita yang belajar. Alhamdulillah nih. Gimana Bu Rifka? Maaf ya. Ini belum, saya lupa belum sempat Bu Santika, Bu Rifka, Bu. Ini maaf, sertifikatnya belum dikirim, tapi PDF-nya udah ya. Saya lagi error dengan salah ya. Ini besok saya juga akan pergi lagi. Tapi insya Allah nanti ada grup, nanti kita buat Zoom. Insya Allah nanti kalau saya di Sidoarjo atau di Situbondo nanti buat. Sehat-sehat, Iseng. Siap. Ini saya mau absen dulu nih. Bu Cantika, Bu Yahya, izinkan aku. Saya izinkan Bu Ratna, Bu Yahya, Bu Murni, Bu Wah, hafal Bu Aisyah. Yiseng. Ya iyalah Bu Muslini. Oh ada Pak Nino. Bu Nanin, maaf Bu Nanin, gimana Bu? Bu Nina, Bu Rifka, Bu Mulyana. Saya banyak ketinggalan, Iseng. Belum. Sibuk banget. Nggak ada yang ketinggalan Bu. Nggak ada yang ketinggalan. Nanti insya Allah kita ulang-ulang. Ya. Sesi Tenang Bu, Kak. 1-2 nggak ikut. Oh iya, Ibu nggak ikut sesi 1-2 ya. Iya. Nanti insya Allah ada kelas baru Bu yang untuk basic lidah. Kita ulangin lagi. Oke. Ya Oke. insya Allah ya. Nah. Bu ya Bu. Maaf ini, saya sebelumnya minta maaf hari ini karena baru jam 8 kurang berapa tadi. Nah, saya simpulkan dulu ya. Teman-teman ya, untuk di dalam diagnosa lidah terkait dengan teknik akupuntur, pertama yang harus teman-teman kuasai dan pahamin adalah satu, tentang topologi lidah dulu. Itu digambar dulu. Ya. Yang kedua, tentang kriteria. Kriterianya seperti apa? Ya. Kriterianya itu misalkan ada benjolan, ada warna merah, ada warna putih, selaput, itu dikenalin dulu. Jangan nggak perlu kita, oh ini kok lidahnya serem amat gitu ya. Pernah ya teman-teman saya kasih foto lidah yang lidahnya itu berkerut-kerut, kayak ada aliran saluran air gitu ya. Jadi itu kita nggak perlu. Bukan Bu, masih utuh, tapi seperti apa ya? Kayak ada saluran air kayak ini loh yang apa? Kalau orang ngumpet-ngumpetan itu kayak apa ya? Kayak alur lah ya. Jadi di sana benjol, di sini kayak dunia gunung lah ya. Kita hanya bayangin nih, oh berarti kalau sesuatu tidak rata, ya sesuatu tidak rata. Berarti di situ ada kekurangan. Ya. Kalau tidak rata itu ada kekurangan. Kemudian ada gundukan atau ada tumpukan. Berarti di situ ada kelembaban. Gitu ya. Ada kelembaban. Ada kekurangan, ada kelembaban. Nah, lembab berarti kurang energi. Karena apa? Lembab itu lawannya kering. Kering itu butuh panas, benar nggak? Sedangkan panas itu karakteristiknya adalah energi. Ya, simpel ya.
Jadi kalau ada kemudian warna merah, masalah warna merah. Merah itu berarti darah ada. Sifatnya merahnya menyala, berarti ada faktor patogen atau faktor luar. Nah, faktor internal itu sifatnya gimana sih? Letupan dari dalam. Pecah-pecah gitu kan. Kemudian ada ini berarti pengaruh dari dalam. Seperti tadi ada spot ya, tahu-tahu ada di tengah ada bagian spot. Nah, itu berarti ada faktor eksternal. Nah, faktor eksternal itu faktornya adalah energi, esen, jiwa, atau jantung. Nah, teman-teman, di dalam tubuh manusia ada 4 unsur utama. Ya. Apa itu? Anak saya, Bu, biasa. Biasa. Oke. Ya. Jadi Sep. Jadi kita harus bisa membedakan dulu ya. Tubuh kita ada 1 cairan, 2 darah, 3 energi, 4 adalah emosi. 4 ini darah adalah liver, cairan ginjal, energi paru, emosi, jantung. Nah, yang di tengah, yang penghasil emosi, penghasil cairan, darah, energi adalah limpa. 4 ini yang harus Ibu, Bapak-bapak pahami. Jadi nanti tubuh itu tuh energinya di area mana, kurang energi apa enggak. Jadi nggak apa-apa potong-potong di dalam diagnosanya nggak apa-apa. Tapi insya Allah nanti Ibu akan paham. Pahamnya nanti jam terbang juga sih, faktor jam terbang ada. Oleh karena itu sering diskusi, Bu. Sering diskusi. Jadi ketika kita kumpul itu sering diskusi, nggak apa-apa. Kita jangan sampai merasa benar, tapi kita diskusi. Kenapa? Sudut pandang Bu, misalkan contoh Bu Nur Indah beda dengan Bu Sri, kemudian beda dengan Bu Ratna, beda dengan Bu Evi, gitu ya. Nah, ketika itu digabung, berarti satu kesatuan puzzle yang luar biasa, gitu loh. Jadi, tapi ditanya ya, dasarnya kenapa toh? Misalnya saya tadi nih, kalau saya milih yang ini, kenapa? Oh karena gini. Kalau pilih ini kenapa? Oh karena ini. Jadi ada diskusi yang baik, ya, yang saling mensupport. Ya mungkin itu aja dari saya. Kesimpulannya semoga hari ini malam ini kita dapat barokah dan ininya ridho dari Allah untuk kita dengan sedikit tadi diskusi kecil dan saling membaca sindrom lidah atau warna lidah kita dapat manfaat dan ternyata malah bukan semakin ngantuk ya ketika diskusi seperti itu semakin hidup atau semangat malah jadi semakin bukan lagi makan semangat gitu ya bukan lagi kendor gitu ya. Ya, insya Allah Bu nanti insya Allah kita akan coba diskusi seperti itu ya, nanti. Tapi untuk teman-teman yang baru nanti kan perlu fondasi ya. Kenapa tak saya pakai teori itu? Karena teman-teman perlu fondasi teori yang harus dipahami. Ya. Nanti kita ketika kasus ya kita bedah. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Saya serahkan Bu Nur Indah. Terima kasih Ceng untuk penjelasan dan pemaparan materi malam ini sangat luar biasa. Insya Allah lain waktu kita bisa mengulang kembali pembahasannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Ada Mbak Cantika, Mbak Ratna, Mbak Murni, Mbak Yaya, Mbak Aisyah, Mbak Evi, Mbak Fatia, Mbak Musrini. Ini Pak Nino ya?
Pak Nino, Mbak Ibu. Iya Bu, Nino. Pak Nino. Salam kenal Pak Nino. Saya kira itu Ibu, jadi mau tak panggil Ibu tadi. Bu Nani, Bu Nina, Bu Nuna, Bu Rifka, Bu Sri, dan teman-teman semua. Terima kasih banyak atas kehadirannya malam ini dan semangatnya. Alhamdulillah, insya Allah ilmunya bermanfaat dan bisa Amin. dipraktek untuk kebaikan dunia akhirat insya Allah. Ada salah dan kurangnya dari saya, mohon maaf lahir batin. Untuk teman-teman semua dan Iseng, terima kasih untuk malam ini. Saya tutup pembelajaran malam ini dengan Berapa mari bulan kita bisa habis? sama-sama. Kenapa Bu? Lanjut Mbak Samila. Baik. Karena waktunya sudah lewat, mari kita tutup acara malam ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tutup Terima dengan kasih. doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Seng. Terima kasih. Sehat-sehat, Terima Seng. kasih semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya teman-teman ya. Baik, Iseng.